Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang kami muliakan, dikisahkan bahwa Raja Zulkarnain hidup sejaman dengan Nabi Khidir alaihi salam. Diterangkan dalam kitab Ba'dai al-Zuhur Imam As-Salibi, yang diriwayatkan Imam Ali radhiyallahu an, bahwa Raja Zulkarnain adalah Raja Agung yang mampu menaklukkan dunia timur dan barat. Dan meskipun mempunyai wilayah yang luas, namun ia tidak sombong. Justru sebaliknya, Raja Zulkarnain adalah raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di suatu ketika, Raja Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi belahan bumi yang lain. Sebutan ini dikenal sebelum ada istilah timur dan barat. Di dalam perjalanan tersebut, Allah mengutus malaikat Rafail untuk mendampingi Raja Zulkarnain. Kemudian di tengah perjalanan, Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Lalu malaikat menjawabnya, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada juga yang sujud tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Dan ada juga yang ruku tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya." Kemudian setelah mendengar jawaban malaikat Rafail tersebut, Zulkarnain Iskandar termenung. Di benaknya muncul keinginan untuk melakukan ibadah yang sama seperti halnya para malaikat. Dan di saat Raja Zulkarnain termenung, malaikat Rafail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat, yaitu sumber air kehidupan. Barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia mohon kepada Allah agar dimatikan." Lalu Raja Zulkarnain menjadi penasaran dan bertanya lagi kepada malaikat Rafail, "Apakah engkau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu?" Dan malaikat Rafail menjawabnya bahwa sesungguhnya Ainul Hayat berada di bumi yang gelap. Setelah mendengar penjelasan dari malaikat Rafail, maka Zulkarnain segera mengumpulkan para alim ulama dan bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat. Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak tahu kabarnya." Namun di antara mereka orang-orang alim ada yang menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam, ia berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." Kemudian Zulkarnain bertanya, "Di manakah tempat yang gelap itu?" Lalu orang alim tersebut menjawabnya, "Di tempat keluarnya matahari." Dan menurut dari beberapa penafsiran, orang alim tersebut adalah Nabi Khidir alaihi salam yang ikut serta dikumpulkan oleh Raja Zulkarnain bersama orang-orang alim lainnya. Dalam kisah ini, kemudian Nabi Khidir alaihi salam menjadi salah seorang yang diajak oleh Raja Zulkarnain Iskandar dalam ekspedisi mencari sumber mata air Ainul Hayat. Dan Nabi Khidir yang memimpin misi tersebut. Kemudian mereka rombongan berangkat dan mencarinya hingga memakan waktu dalam perjalanan 12 tahun. Dan begitu rombongan mereka sampai di tepi bumi yang gelapnya seperti asap hitam, lalu Zulkarnain masuk didampingi oleh Nabi Khidir alaihi salam. Yang lain ada yang di tepi dan ada juga yang ikut masuk untuk mencarinya. Dan saat mereka di dalam gua, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir alaihi salam, "Sesungguhnya Ainul Hayat ada di sebelah kanan jurang, itu khusus untukmu." Setelah mendengar wahyu tersebut, lalu
Nabi Khidir alaihi salam berjalan sesuai petunjuk ke kanan jurang. Lalu didapati olehnya Ainul Hayat yang dicarinya. Kemudian mandi dan meminumnya. Lalu Nabi Khidir menemui Zulkarnain yang gagal menemukannya selama 40 hari dalam pencariannya. Lalu rombongan memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut karena tempat tersebut bergetar seperti halnya mau ambruk. Dalam kisah ini Nabi Khidir minum air keabadian sehingga banyak yang percaya bahwa Nabi Khidir alaihi salam masih hidup sampai sekarang. Wallahu a'lam bishwabi. Wa akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.